Sementara itu, di Istana Paili, lebih tepatnya sang tetua yang menjadi juri di kompetisi datang untuk menemui si Patriark. Nah, di sini si Patriark penasaran gimanakah keadaan putrinya sekarang. Sang putri tidak mengalami luka yang parah. Dia tuh cuma perlu beristirahat memulihkan diri selama setengah bulan. Mendengar itu membuat sang Patriark lega, tapi dia juga di satu sisi tidak menyangka Chen Tian yang tidak terkenal tiba-tiba muncul dengan kekuatan yang menakjubkan. Apalagi keluarga Chen berkali-kali menolak kerjasama di antara mereka. Jadi kemungkinan di masa depan si Chen Tian akan menjadi bencana bagi mereka, guys. Sang Patriark pun meminta tetua itu untuk menghubungi jenius Tuan dengan mengatakan kalau si Patriark sudah terluka. Dia berniat melakukan sebuah rencana supaya si keluarga Chen bisa tunduk sama dia, guys. Wah, rencana macam apa nih? 怎么样？回城。 Di sisi lain, tepatnya di keluarga Chen, Chen Tian menemui sang ayah yang bersama dengan sang Patriark. Melihat kedatangan Chen Tian, sang ayah penasaran gimanakah kondisi lukanya dan juga luka sang kakak. Untungnya keduanya sama sekali tidak mengalami cedera yang parah, jadi cuma memerlukan beberapa hari untuk pulih. Tidak lupa Chen Tian mengingatkan kepada sang ayah agar menagih janji dari keluargaku. Soalnya kalau ditunda-tunda maka kemungkinan mereka bakal menghilang. Sang Patriark juga setuju akan hal itu, karena memang keluargaku ini orang yang licik. Sang ayah mulai setuju dan akan mengatur jadual agar pergi ke tempatnya keluargaku. Yang pasti dia menasihati anaknya Chen Tian untuk berhati-hati, karena dia kan sudah menjadi masa depan dari keluarga Chen. Pada akhirnya Chen Tian pun segera pergi. 你放心，我恢复的差不多了。你和雪儿伤势如何？ Setelah itu sang Patriark menegaskan dia bakal membantu sang ayah untuk mengirimkan seseorang ke keluargaku besok dan menagih janjinya, guys. Singkat cerita, esok hari sudah tiba. Chen Fan bersama pasukannya sudah sampai ke kediaman keluargaku untuk menagih janji. Chen Fan yang datang membuat para tetua keluargaku yang bernama Wan Rengying kebingungan dong. Setahu dia kan Chen Fan itu kan patriark ya. Kok sekarang malah bukan menjadi patriark lagi? Dia penasaran ada apa juga sampai-sampai begitu banyak pasukan. Chen Fan menjelaskan dia pengen menagih janji dari keluargaku. 我就带人去谷家、文人家那边。哼，三家。 Salah satu yang berada di sana yang bernama Wan Renwo menjadi semakin yakin keluargaku tidak ingin membayarnya, guys. Soalnya sampai sekarang mereka tidak menepati janji. Alhasil mereka melakukan hal yang sama dan bersiap untuk bertarung melawan Chen Fan. Chen Fan auto kesal dong, yang berarti mereka akan memutuskan kontrak dengan keluarga Chen dan mengingkari janji tentunya. Tapi nggak lama dari itu, patriark keluargaku pun keluar dari kediamannya. Dia berusaha menenangkan keadaan supaya tidak terjadi perberantaman perkelahian. Mulai itu, Chen Fan langsung menagih janji. Patriarkku meminta maaf karena orang-orangnya sudah bersikap seenaknya. Tapi dia meminta Chen Fan agar memberikan dia waktu, karena kan anak dia baru saja meninggoy dalam kompetisi. Sehingga dia meminta waktu selama 7 hari lagi, berjanji akan melunasi semua janji itu. 陈护法，是想毁约？ Melihat patriark keluargaku yang kasihan, tentu Chen Fan menyetujuinya dan akan kembali setelah 7 hari. Tapi dia mengancam, kalau nanti mereka tidak mau menurut, maka keluarga Chen akan bersikap kasar. Jelas patriark keluargaku memberikan hormat dan menyatakan terima kasih. Tapi dia juga terlihat senyum, guys. Yang ternyata berarti memang ini orang tuh nggak mau menepati janjinya. Licik dia, guys. Apalagi tambang ini adalah harta milik keluargaku, ya kan? Jadi dia tuh nggak bakal memberikannya semudah itu kepada keluarga Chen. Wah, wah, wah. 拖延，就别怪陈某无礼，如何？ Setelah itu, Chen Fan kembali ke markas dan melaporkan kejadian ini kepada sang patriark. Di sini dia menduga kemungkinan memang ada yang aneh dengan keluargaku ini.
Tentu si Patria kesal, ingin langsung pergi ke markas keluargaku. Tapi Chen Fan sudah berjanji, dalam 7 hari lagi mereka bakal kembali ke sana lagi. Jadi nggak bakal ada gunanya juga kalau semisal mereka pergi ke sana sekarang. Alhasil sang Patria pun menurut. Tapi dia juga mengingat satu hal guys. Apakah itu? Kita bakal tahu nanti. Kita beralih ke sisinya Chen Tian yang sedang berlatih di ruangan kultivasi. Setelah berkultivasi cukup lama, dia berhasil menerobos dari seni bela diri tingkat 1 ke tingkat 2. Tapi dia juga merasakan ada suatu hal yang aneh di dalam tubuhnya guys. Tiba-tiba dia terkejut ketika melihat kedatangan sang tuan pedang yang secara tiba-tiba. Itu membuat dia sedikit kesal, karena tuan pedang ini seperti hantu yang mengagetkannya. 慢着，不知会在背后搞什么动作。 Tapi karena dia sudah muncul di waktu yang tepat, Chen Tian meminta tolong agar melihat apa yang sebenarnya terjadi sama tubuh dia. Dia merasakan ada sesuatu yang aneh guys. Sampai dia menduga kemungkinan ini pastilah perbuatan dari keluarga Paili yang sudah memberikan dia racun. Si tuan pedang kurang yakin akan hal itu. Dia menyuruh Chen Tian untuk berkonsentrasi sebentar buat diperiksa. Setelah pemeriksaan itu selesai, sang tuan pedang menenangkan dia guys. Ini cumanlah masalah sepele. Jadi sebenarnya akhir-akhir ini si Chen Tian menerobos ranah itu terlalu cepat. Itu juga menyebabkan fondasi dia jadi nggak stabil guys. Oh walah, pantesan aja. Yang pasti dalam beberapa hari Chen Tian akan pulih kembali. 我这身子是出了什么问题？哎，别，快帮我看看！ Membuat dia kembali lega. Tapi dia juga mengingat kenapa waktu di restoran si tuan pedang tidak mau keluar dan membantunya. Waktu itu si tuan pedang sedang tidur, jadi nggak bisa bantulah. Dia beralasan juga itu juga bagian dari latihan supaya Chen Tian menjadi lebih kuat. Ada aja nih alasannya nih. Dia menyuruh Chen Tian agar melanjutkan latihan dan dirinya pun segera kembali masuk ke dalam tubuh Chen Tian. Singkat cerita, Chen Tian sudah menyelesaikan kultivasi dan keluar dari sana. Dia langsung disambut oleh Chen Zhan dan juga Chen Nan yang sangat mengagumi dia guys. Karena mereka merasakan lagi-lagi Chen Tian ini menerobos. 我是故意考验你，什么意思啊？睡着了？ Tapi Chen Tian juga bingung. Apa yang mereka lakukan seperti sangat terburu-buru. Ternyata tetua Chen Fan sedang mengumpulkan orang-orang untuk membentuk pasukan dalam menagih janji ke keluargaku. Jelas mendengar itu Chen Tian ingin ikut, berniat mengajak kakaknya juga. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai ke depan kediaman keluargaku. 7 hari sudah lewat guys. Chen Fan langsung menagih janji mereka untuk menepatinya. Tapi sang tetua Wandering Ying menahannya beralasan ini baru setengah hari. Terlebih lagi patriaku sedang tidak ada di sini. Membuat Chen Fan emosi dong, merasa dipermainkan. Tapi Wandering Ying tenangkan dia dan menyuruh agar menunggu sampai matahari terbenam. Nah di sini Chen Tian menduga keluargaku sedang pengen melakukan sesuatu dan sedang mengulur waktu nih pasti nih. 工厂召集人手，要去那2家收地。看你们这么匆忙，出什么？多亏了大比上夺得的那枚元阳。 Chen Zhan juga berpikir hal yang sama. Alhasil dia mengajak Chen Tian dan kakaknya Lucia agar memeriksa sekitarnya guys. Pada akhirnya mereka diam-diam pergi dari sana. Chen Zhan memiliki sebuah ide untuk mencuri makam anak dari keluargaku sebagai dijadikan ancaman gitu lah. Makam dicuri nggak tuh? Pasti mereka mau nggak mau harus menepati janji dong. Tentu Chen Tian setuju, ide yang bagus. Tapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, dia melihat ada orang dari keluargaku yang sedang menebang pohon dan menebarkan sebuah bibit yang aneh guys. Merasakan itu mencurigakan, si Chen Tian maju untuk membantai mereka. Sang kakak Lucia membentuk formasi pelindung supaya tidak ada yang tahu dari luar. Wah, kira-kira apa bibit itu ya guys? Rencana apa yang digunakan keluargaku untuk menjebak keluarga Chen?
Ini bakal seru nih. 他们上梁不正下梁歪，找到了那个人，威胁他。